Pagi. Bang Andi minta tanggapan dari kacamata hukum Bang Andi melihat langkah hukum yang dilakukan oleh pihak Nikita mengajukan eksepsi. Nah, sejauh ini menurut Bang Andi apakah itu sebuah langkah yang sudah tepat, dan menurut Bang Andi juga apakah nanti itu akan menjadi sebuah blunder ketika hal tersebut tidak memberikan rasa keadilan terhadap Nikita Mirzani, Bang? Oke, berarti ini ada Mm-mm. dua pertanyaan ya. Mm-mm. Yang pertama-tama saya ingin jawab begini ya Iya. kepada rekan-rekan media. Satu, bahwa kalau ditanyakan apakah itu sudah tepat langkah hukumnya, Mm-mm. kalau menurut kami ya, Mm-mm. bahwa itu sangat tepat Mm-mm. dengan alasan bahwa memang putusan di pengadilan negeri ini sebenarnya itu sudah berawal, bahwa putusan itu kalau menurut kami ya, berdasarkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa memang seharusnya putusan itu harus dibatalkan atau batal demi hukum ya. Kenapa demikian? Karena ini kan putusan, tidak harus serta-merta batal. Karena kalau putusan pengadilan itu kan harus dibatalkan oleh putusan pengadilan yang ada di atasnya ya. Dengan alasan bahwa berdasarkan fakta persidangan itu, ini luar biasa saya lihat. Satu yang paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat atau penegak hukum lainnya, bahwa objek dalam perkara ini itu diduga keras bahwa itu adalah bagian daripada tindak pidana. Ya, bagian daripada tindak pidana. Ini berdasarkan fakta persidangan ya. Apa itu? Skincare yang bermasalah. Ya. Dan diduga adalah ilegal. Kalau ilegal berarti itu identik dengan tindak pidana. Apa bukti-buktinya? Ketika orang bertanya apa bukti-buktinya, satu, itu ada jelas, ada liris dari BPOM bahwa objek perkara ini, ya, kasus Nikita ini adalah skincare, tidak memiliki izin edar. Itu satu. Kemudian oleh Doktip itu ada bukti lab ya, bahwa di mana skincare ini juga yang menjadi objek dalam perkara Nikita ini adalah mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ya. Dan itu sudah disampaikan di pengadilan. Sudah disampaikan, hakim harus tahu itu. Dan ketiga, itu ada laporan polisi sebelum Nikita dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Itu ada laporan polisi di Mabes Polri. Ya kan? Ya, seharusnya hakim ini paham bahwa ini resikonya ketika Nikita nanti diputus bersalah ini, artinya apa? Putusan itu bisa dinyatakan cacat yuridis. Karena kenapa? Karena ini seakan-akan putusan ini melindungi satu kejahatan. Ya. Ketika putusan seperti ini kan risiko sebenarnya hakimnya. Ada sanksi kode etik di sana. Bahkan dia bisa dilaporkan ke polisi. Ya, itu ada tindak pidana di situ. Ya. Dan ketiga, bahkan potensi digugat. Ya, digugat secara perdata. Itu. Nah, persoalannya ini. Pertanyaan seriusnya, kenapa kok hakim ini sampai harus memutus ini perkara ini? Ya kan? Bahwa Nikita bersalah sementara objeknya adalah berpotensi bahwa itu adalah tindak pidana atau diduga keras bahwa itu adalah tindak pidana. Kenapa diduga keras? Karena sudah ada bukti laporan polisi. Artinya kalau ada laporan polisi itu berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Apa bukti permulaan yang cukup itu? Minimal 2 alat bukti yang sah. Oke ya? Nah, kemudian saya tanggapi juga terkait hasil banding ya. Iya, betul. Kami sebenarnya berharap bahwa sebenarnya banding Nikita itu kemarin itu bahwa ini akan dibatalkan putusan pengadilan negeri ini dengan alasan seperti tadi apa yang saya sampaikan, bahwa objek perkara ini adalah suatu tindak pidana. Justru malah di pengadilan tinggi ini malah terbukti TTPU-nya.
tindak pidana pencucian uang. Iya. Ini tambah lagi lebih aneh. Ada apa? Semua orang bertanya-tanya, bukan hanya saya ya. Iya, iya. Di luar sana banyak ahli hukum, banyak profesor, banyak doktor hukum, ya kan? Banyak master hukum di sana ya. Kenapa ini kok bisa terbukti? Iya. Dan putusan sangat lucu sekali. Dan ini kan menjadi lawakan ya bagi mungkin anak-anak yang sedang belajar hukum, bahkan mungkin juga orang awam akan menjadi tertawa. Coba kalian perhatikan putusannya. Ada salah satu di situ dinyatakan ya bahwa di kita dinyatakan terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Iya. Saya pikir gini, mungkin anak yang baru belajar aja mengerti apa arti kata turut serta itu. Ya, kalau turut serta itu berarti ada pelaku utama, ya kan? Ataukah minimal dikatakan bahwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana itu. Tapi faktanya hanya di kita saja yang dinyatakan bersalah melakukan satu tindak pidana pencucian uang. Lucu tidak? Iya. Ya kan? Lucu tidak? Ya wajar kalau saya mengatakan apakah hakimnya ini tidak mengerti bahasa Indonesia ataukah pura-pura tidak mengerti. Itu kan pertanyaan saya. Ya seperti itu. Nah, kedua, dikatakan di dalam unsur pasal 3 itu ada, kalau saya tidak salah, ada 7 unsur. Hanya satu unsur saja yang dipakai. Apa itu? Membelanjakan. Ya. Membelanjakan. Iya. Dengan tujuan untuk untuk menyamarkan dan menyembunyikan. Ya. Nah, kalau kita kembali ke peristiwanya ya, semua orang saya pikir tahu. Kalau itu dikatakan menyembunyikan, lah RG sendiri yang merasa ditipu, yang merasa korban, yang mentransfer ke suatu rekening perusahaan di mana developer ini, di mana ini kita membeli satu unit rumah di situ. Artinya di situ sudah jelas bahwa tidak ada kata disembunyikan. Iya. Karena orang yang mengaku korban sendiri ini yang mentransfer, artinya dia tahu dong. Iya. Ya kan? Dia tahu dong. Kalau dia tahu bahwa uang itu adalah hasil kejahatan, berarti dia juga turut serta dong dia. Iya, betul. Kan kira-kira itu. Ya. Itu rangkaiannya begitu. Nah, kedua, kalau dikatakan menyamarkan, ya kan? Uang hasil kejahatan ini menyamarkan. Apa sih sebenarnya menyamarkan? Iya. Kalau menyamarkan itu misalnya mengganti identitas. Misalnya saya mau mengirim uang ke seseorang, ya kan, dengan tujuan saya menyamarkan. Tentu kan saya kan pinjam rekeningnya siapa, dan mungkin noti pengirimannya juga atas nama orang lain. Tapi ini fakta. Ya, faktanya benar-benar dikirim ke perusahaan developer di mana kita beli rumah, dan noti pengirimannya atas nama kita. Ya. Kedua, rumah yang dibeli juga atas nama kita. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak menyamarkan dan menyembunyikan? Ya, saya pikir kalau orang mungkin bisa emosi kali ya. Kalau melihat perilaku hakim seperti ini. Ini kan kemarin saya menyampaikan apakah hakimnya ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran. Ini kan kalimat bertanya, sehingga banyak orang marah kepada saya. Bahwa seakan-akan saya menghina suatu institusi. Enggak. Di Republik ini banyak sekali hakim kok. Kita tidak berbicara masalah jiwa korsa di sini. Kalau kita berbicara jiwa korsa, semua hakim yang ditangkap itu diberi hukuman serendah-rendahnya. Tapi kalau lihat buktinya, ada 12, ada 10 tahun, ada 11 tahun. Ya, siapa itu? Yang memutus? Hakim juga kan? Artinya itu membuktikan bahwa di Republik ini masih banyak hakim yang baik. Ya, masih banyak sekali hakim yang baik. Masih banyak hakim yang Pancasilais. Ya. Karena kenapa? Kalau hakim itu sudah memahami namanya Pancasilais, itu artinya minimal sila pertama dan sila kedua. Dia harus paham.
Ya, karena ini kan persoalan pidana ini. Ini pidana ini identik dengan hak asasi, Pak. Iya, iya. Jangan semudah-mudah menyatakan orang bersalah, kemudian orang itu dihukum, ini luar biasa. Bukan hanya dirinya, ya, Mm, bahkan keluarganya sebut kena itu. Kasihan contoh misalnya Nikita. mm, Dia adalah seorang single parent. Ya, mm. dia memiliki 3 anak. Dia adalah tulang punggung. Kemudian kasusnya direkayasa begini. Sekarang itu rasa keadilan itu di mana? Ya, kami ini sebenarnya pengacara tidak pernah membela namanya kesalahan. Tapi kami adalah membela hak-hak klien kami. Ya. Kami membela seperti itu, bukan membela kesalahan. Kenapa kami banyak kuar-kuar seperti ini ya, rekan ya? Kenapa kita banyak kuar-kuar seperti ini? Karena kami melihat bahwa perkara ini seakan-akan dipaksakan. Mulai dari penyelidikan, ya kan, penuntutan sampai putusan ini. Ya, kalau ini normal, ya kami biasa-biasa saja. Karena memang pada dasarnya kami itu tidak membela namanya kesalahan, tapi kami membela hak. Ya lucu dong kalau pengacara itu sudah nyatanya jelas-jelas salah, unsur terpenuhi, unsur pasal terpenuhi, kemudian ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah yang menjelaskan bahwa memang itu adalah pelakunya. Ya kan, kemudian kita koar-koar, berarti saya tidak profesional dong. Ya percuma saya kuliah hukum, percuma saya belajar hukum. Kalau keadilan itu saya harus pelintir. Tidak seperti itu, ya. Jadi kalau teman-teman di luar sana mengatakan ya banyak ini ya, ada yang pro kontra dengan pernyataan kita, itu hal yang biasa, ya. Tapi saya sangat menyesalkan dan menyedihkan ketika ada yang mengaku penegak hukum ya, atau minimal praktisi hukum yang menyatakan bahwa apabila Nikita nanti misalnya dia kasasi, maka akan diperberat. Ini praktisi hukum. Kalau menurut saya ini bukan praktisi, tapi ini adalah dukun. Ya. Kalau menurut saya, namanya praktisi hukum, minimal berikan komentar hukum Anda sesuai dengan fakta apa yang Anda ketahui, itu satu. Dan kedua, boleh Anda berasumsi seperti itu, berpendapat seperti itu, karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Ada yang kebiasaan di Republik ini. Ketika orang dinyatakan bersalah di pengadilan negeri, maka banding juga akan bersalah, kasasi juga akan bersalah, ya seperti itu. Itu yang wajar saja, tapi minimal berikan pendapat hukum dulu, baru menyampaikan suatu kebiasaan-kebiasaan itu. Ya itu terjadi, mungkin saja hakimnya malas. Ya sudahlah. Dikuatkan aja lah putusan pengadilan negerinya, naik lagi di kasasi, putuskan kuatkan aja putusan itu ya, kedua-duanya misalnya kan, karena mereka sudah tidak malas mungkin ya, entahlah ada apa sehingga malas. Padahal ya kalau di kasasi ini sederhana sebenarnya, sederhana untuk menilai putusan itu. Ya kan, di sana tidak lagi memeriksa alat bukti, tidak lagi memeriksa fakta-fakta dan lain sebagainya kan, tapi di sana itu hanya melihat penerapan hukumnya, benar tidak, ya kan, berdasarkan dengan fakta yang tertera di dalam memori kasasi ini. Baik itu dari jasa maupun juga dari penasihat hukum yang disesuaikan dengan putusan sebelumnya. Hanya itu saja. Contoh misalnya, oh ternyata ini putusan ini objeknya ini adalah diduga keras bahwa ini adalah tindak pidana, ya kan? Artinya ada penerapan hukum yang keliru. Nah kedua, syarat pemidanaan itu tidak terpenuhi. Apa itu? Ya unsur pasal yang dituduhkan itu tidak terpenuhi.
ya tidak memenuhi namanya asas legalitas. Ya, asas legalitas itu diatur di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, ya kan? Dalam penjelasannya disebutkan bahwa apabila salah satu unsur atau lebih daripada satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Ya, kira-kira artinya penerapan hukumnya itu keliru. Atau berdasarkan dengan fakta persidangan. Ya, apa fakta persidangan yang ditemukan sebenarnya ini? Sehingga kita mengatakan bahwa penerapan pasalnya itu keliru. Di dalam persidangan, RG itu mengakui sendiri bahwa kami tidak ada masalah dengan skincare kami. Tapi kami keberatan ya, karena terdakwa ini membuli saya. Kalian bilangnya begeng lah, abu-abu lah, macam. Nah, kalau itu berarti salah dong pasalnya. Karena itu adalah, kalau bulian itu berarti itu adalah menyerang kehormatan. Nah, kalau pasal yang menyerang kehormatan itu adalah pasal 27A ayat 1. Nah, sementara pasal yang dipergunakan untuk memutus ini salah satunya adalah pasal 27 pasal 27B ayat 2. Nah, salah satu unsurnya di situ adalah membuka rahasia. Sementara diketahui bahwa rahasia itu sudah tidak ada di situ karena sebelumnya sudah dibuka oleh Doktip. Ya, kalau sudah tidak ada rahasia di situ berarti unsur pasal itu tidak terpenuhi dong. Betul. Ya. Nah, tidak terpenuhi. Nah, kemudian untuk dikatakan bahwa untuk mentranmisikan dan lain sebagainya atau menyiarkan itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesuatu hal yang baik itu wajib memang untuk disampaikan. Dan kedua, masyarakat juga punya hak pengawasan terhadap produk yang bermasalah itu. Artinya boleh dong disampaikan kepada orang lain sesuai dengan undang-undang tentang tentang kesehatan itu atau undang-undang perlindungan konsumen. Kan seperti itu. Artinya kedua unsur itu tidak terpenuhi kalau pasal 27B ayat 2. Artinya apa? Ya kembali ke asas legalitas. Ya kan, bahwa apabila salah satu unsur atau lebih daripada satu unsur itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Kalau bukan suatu tindak pidana, maka orang itu harus dibebaskan. Ini mungkin notif sedikit ya, bahwa memang di Republik ini saya lihat ini terlalu banyak sarjana undang-undang. Bukan sarjana hukum. Dia hanya taunya baca pasal berapa, ayat berapa, kan gitu. Tapi kan seharusnya minimal mereka ini paham tentang asas itu, asas hukum itu, seperti tadi saya sampaikan. Ya, terutama asas legalitas itu. Salah satunya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan itu lahirnya dari perbuatan yang sempurna. Perbuatan yang sempurna itulah yang melahirkan suatu kejahatan. Nah, kejahatan inilah yang dikemas menjadi satu kesalahan. Itulah yang dipidana, diberi sanksi oleh negara melalui alat-alat negara, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Ya itu ya. Makanya saya bilang, kalau hukum ini mau baik, ya serahkan sepenuhnya kalau pidana kepada negara. Jangan ada intervensi dari pelapor, karena seakan-akan hukum di Republik ini dijadikan alat untuk balas dendam. Ya kan? Sehingga ketika ada perkara, bagaimanapun juga orang ini merasa dia harus menyerahkan orang itu, sehingga dia melakukan melakukan menyogok lah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang negara ini benar-benar mau hukum itu atau pidana ini mau ditegakkan, karena itu kan kewenangan negara untuk memberikan sanksi, itu pidana. Ya beda kalau perdata, ada hak privat menjadi sengketa di situ, diselesaikan oleh para pihak. Ya kalau enggak selesai tentu melalui pengadilan. Nah, kalau pidana ini adalah adanya di situ unsur kejahatan ya, ada perbuatan, ada kejahatan di situ yang memang sudah diatur dalam undang-undang, nanti pada akhirnya
yang memberi sanksi itu adalah negara. Mm, mm, Ya kan seperti itulah. mm. Ya, jangan sampai hukum di Republik ini dijadikan alat untuk balas dendam. Iya, iya. Misalnya contoh, Mm, misalnya RG sakit hati nih, iya. dendam sama di kita, segala cara dia lakukan supaya di kita ini dipenjara, Ya, apapun dia. Nah itu yang tidak benar sebenarnya. Seharusnya negara dalam hal ini melalui alat-alat negara ini jernih, Iya. objektif melihat perkara ini. Iya, Ya kasihanlah masyarakat. mm, Jangan sampai masyarakat ini sebenarnya tidak salah, tapi kasusnya direkayasa, kasusnya dipesan, kasusnya ditukar kepala, dan lain sebagainya, sehingga banyak orang di balik jeruji besi itu sebenarnya orang-orang yang tidak bersalah. Ya, saya yakin ini keyakinan saya karena dalam perjalanan hukum ini saya amati ya selaku praktisi hukum dan juga ada beberapa kasus yang saya tangani, saya melihat bahwa ada kemungkinan 50% orang yang di balik jeruji besi itu sebenarnya tidak bersalah. Tapi itu tadi karena tanda kutip bahwa hukum pidana ini dijadikan alat sebagai balas dendam. Ya itu ya. Jadi itu mungkin penjelasan saya terkait masalah kasasinya Nikita ini. Saya mau simpulkan bahwa apa penjelasan saya tadi itu ya, bahwa itulah menjadi dasar Nikita melakukan upaya kasasi. Ya, itu. Karena memang bahwa ada beberapa penerapan hukum yang keliru. Dan kalau menurut saya bahwa penerapan hukum itu ini fatal menurut saya dan memang harus dibatalkan di pengadilan yang lebih tinggi kedua putusan ini. Karena itu objeknya adalah diduga keras bahwa itu adalah skincare yang bermasalah atau identik sebagai tindak pidana, ya. Dan kedua, kalau pertanyaan terakhir itu tadi, ya kembali lagi, saya ingin mengatakan begini: kalau hakimnya ini benar-benar Pancasilais, maka perkara ini akan dibebaskan. Tapi kalau tidak, ada kemungkinan seperti kebiasaan-kebiasaan yang saya sampaikan tadi. Bahwa ketika dinyatakan bersalah di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi juga dinyatakan bersalah, akan tetap bersalah di Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Tapi itu kebiasaan. Ya mungkin saja bisa ketemu hakim yang tidak Pancasilais, tapi kalau ketemu hakim yang Pancasilais, ya banyak juga sudah dinyatakan bersalah di pengadilan negeri, di PT bersalah, maka dikasasi bebas. Ya ada beberapa kasus juga kami tangani. Ada yang pernah bersalah di PT, di PN, di PT juga bersalah, dikasasi bebas. Itu ada yang kami tangani juga begitu. Tidak semuanya. Makanya tadi orang hukum, rekan-rekan di luar sana, ya kalau memberikan pendapat, berikanlah pendapat yang baik, edukasi ya kepada khususnya pada masyarakat. Karena ketika kita berbicara di luar pengadilan itu namanya praktisi. Kalau kita berbicara di dalam pengadilan itu namanya melakukan pembelaan. Ya sesuai dengan hukum acara maupun juga hukum materi itu. Jadi jangan juga ketika rekan sejawat ini memberikan statement ya hukum sehingga yang bully siapa? Rekan sejawatnya sendiri. Artinya apa? Ya kan? Ya tentu kalau saya sarankan belajarlah hukum yang baik dan pelajarilah tentang kode etik advokat itu supaya sesama rekan sejawat ini ada hubungan yang baik ya, bahwa ketika ada rekan sejawat kita bagaimana ya mungkin sebaiknya kita bicarakan baik-baik, apakah kita datang ke kantornya ataukah kita cari kontaknya. Janganlah dikit-dikit rekan sejawatnya dilaporkan, rekan sejawatnya dihina-hina. Ini lucu. Sementara di dalam kode etik advokat itu disebutkan
bahwa para pengacara ini ada kewajiban di sana harus saling menjaga namanya solidaritas itu, ya kan? Bahkan rekan sejawat itu kalau ada melanggar kode etik itu tidak boleh dipublikasikan. Ya itu kode etiknya begitu. Tapi apa yang kita lihat? Dia lagi dipertemukan mungkin dari salah satu media, dia bisa ribut, bertengkar, saling maki, besoknya lapor polisi, ya kan lucu ya. Nah itu. Jadi sudahlah, pengacara itu adalah kalau menurut saya adalah benar-benar pekerjaan yang mulia, pekerjaannya yang mulia, karena membela. Ya, coba bayangin, ya mau lihat buktinya, ya polisi bermasalah, selaku penegak hukum cari pengacara. Tidak sah itu BAP-nya kalau tidak ada pengacaranya, kalau ancamannya di atas 5 tahun. Ya, jasa bermasalah cari pengacara. Ya. Hakim bermasalah cari pengacara. Itu fakta. Karena begitu. Kenapa? Karena diatur dalam hukum formil itu. Ya, jadi oleh karena itu sesama penegak hukum ini janganlah saling membuli, saling mencari-cari kesalahan, karena kita semuanya tujuannya adalah menegakkan hukum, ya kan, menegakkan hukum agar tercapainya namanya keadilan itu, ya seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Sudah cukup atau masih ada pertanyaan? Cukup, Cukup ya. Mantap banget, keren, jelas, runut.